Hai para pecinta film, annyeong, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Avatar. Tapi bukan Avatar Aang sang penguasa 4 elemen ya guys, melainkan Avatar makhluk sejenis alien dari bangsa Na'vi yang hidup di sebuah planet bernama Pandora, di mana manusia pada saat itu telah menghabiskan sumber daya alam bumi sehingga mengakibatkan krisis energi yang cukup parah. Kemudian manusia berencana menjajah suku Na'vi dengan maksud untuk mendapatkan batu oktanium yang sangat mahal. Tanpa mereka pikirkan, dari penambangan itu akan menyebabkan terancamnya keberlangsungan hidup bangsa Na'vi. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada nonton ya guys, tapi nggak apa-apa lah kita bahas ulang. Akankah suku Na'vi mampu menghadapi para manusia zalim yang menjajah mereka? Yuk simak ceritanya sampai habis. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang mantan marinir bernama Jack Sully. Namun karena mengalami cacat pada kakinya, dia nggak bisa ikut keanggotaannya lagi dan harus berjalan menggunakan kursi roda. Di suatu malam ia menjumpai seorang wanita yang sedang diperlakukan kasar sama mas-mas di sebuah tempat biliar. Jiwa marinirnya nggak bisa diem dan perlahan mendekat berusaha menolong si wanita. Tapi Jack justru diusir dari tempat itu. Tiba-tiba dia didatengin sama dua orang yang membawanya ke sebuah rumah duka. Ternyata adiknya yang bernama Tommy Sully telah meninggal. Sehingga Jack ditawari buat gantiin kerjaannya Tommy, yang mana gaji yang ditawarkan bisa membuat Jack berjalan kembali. Jack menyetujuinya dan sampailah ia di sebuah planet bernama Pandora. Dalam perjalanannya, menggunakan pesawat kripto yang membutuhkan waktu selama 6 tahun. Sesampainya di markas besar mereka, terlihatlah teknologi angkatan darat yang sangat berkembang dan membuat Jack kagum melihatnya. Selepas itu, Kolonel Quaritch yang merupakan pimpinan angkatan darat memberikan arahan kepada semua yang bergabung dalam misinya, termasuk Jack yang menggantikan adiknya Tommy. Kolonel mengatakan bahwa di balik dinding pembatas itu terdapat makhluk hidup yang berbahaya dan bisa mengacaukan kehidupan mereka. Di sana Jack juga mendapatkan teman baru bernama Norm Spellman. Kemudian saat memasuki laboratorium, ia melihat sosok makhluk bertubuh besar yang disebut Avatar. Avatar yang diciptakan oleh sekelompok manusia ini hanyalah tubuhnya saja, tapi yang bisa memakai tubuh tersebut adalah orang yang bisa terhubung dengannya. Seperti halnya Jack bisa terhubung dengan avatarnya Tommy. Itulah penyebab Jack direkrut bergabung bersama kelompok peneliti di sana. Jack bertemu dengan pemimpin program avatar tersebut. Dia bernama Grace. Tapi sayang Grace kurang setuju dengan bergabungnya Jack yang bukan ilmuwan seperti mereka. Grace pun protes sama kerabatnya yaitu Parker. Tapi di sini Parker menjelaskan kalau seharusnya mereka bersyukur sebab Jack adalah kembarannya Tommy yang mampu terhubung dengan avatarnya Tommy. Belum lagi batu oktanium yang sedang mereka teliti adalah sumber pundi-pundi uang yang membiayai penelitian mereka. Kemudian Parker meminta Grace untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Saat mereka sudah menyiapkan tubuh Avatar, Jack pun segera masuk ke dalam kapsul untuk mentransfer jiwanya ke tubuh Avatar. Saat terbangun, Jack begitu senang karena ia bisa menggunakan kakinya dan segera berlari keluar laboratorium. Aku jelasin ya guys, di luar laboratorium kalau nggak pakai tubuh avatar, mereka harus memakai masker karena oksigen di sana tidak seperti di bumi. Grace yang sudah mulai menerima Jack pun datang dengan tubuh avatarnya. Kemudian saat mereka tertidur, jiwanya kembali ke tubuh asli mereka. Keesokan harinya ia bertemu dengan Trudy, salah satu tim pesawat angkatan darat. Ia menunjukkan pesawat tempur miliknya. Gak lama ia pun juga bertemu dengan Mel Quaritch yaitu si pemimpin angkatan darat yang menunjukkan robotnya. Kemudian ia menugaskan Jack untuk memberikan laporan data lapangan padanya dengan bayaran kesembuhan kaki yang ia inginkan. Setelah itu Jack kembali melanjutkan misinya masuk ke tubuh Avatar untuk pergi ke suatu tempat mencari berkas. Ternyata mereka pergi ke sebuah tempat yang dulunya adalah sekolah penduduk lokal belajar. Grace mencoba meneliti akar pohon, sedangkan Jack melihat tumbuhan karena penasaran. Tak disangka, terlihat ada makhluk bernama Hammerhead yang merasa terancam.
Tapi bukannya menyerang, sekelompok Hammerhead justru berbalik arah pergi seperti ketakutan. Ternyata di belakang mereka ada seekor Thanator. Jack pun segera menembakinya. Dan demi menyelamatkan diri, Jack terpaksa melepaskan tasnya, namun Thanator itu masih memburu Jack hingga ia nekat melompat ke air terjun. Jack pun membuat tombak bambu untuk melindungi diri. Tak disadari ada seseorang yang mengintainya dan hendak membunuh Jack. Namun ia mengurungkannya saat biji pohon suci datang. Biji pohon suci adalah biji-biji yang berasal dari pohon suci kepercayaan bangsa Na'vi. Berlanjut, Grace bersama Trudy mencari keberadaan avatar Jack. Namun hingga malam mereka tak kunjung menemukannya. Sementara Jack yang masih tersesat mencoba membuat obor, namun ia justru dikepung oleh sekelompok hewan buas. Saat ia mulai terdesak, pengintai tadi pun datang dan menyelamatkannya. Selepas itu, tumbuhan di sana perlahan menyala dan membuat Jack terkesima. Ia mengikuti si pengintai, kita panggil dia Neytiri. Jack pun meminta Neytiri agar mengizinkannya untuk mempelajari ilmu bangsa mereka. Namun Neytiri menolak, hingga akhirnya biji pohon suci datang kembali mengerumuni Jack. Karena hal itu, Neytiri pun mengizinkannya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja Jack diserang. Ternyata itu adalah kelompoknya Neytiri, yaitu kaum Omaticaya dari suku asli bangsa Na'vi. Saat dibawa ke kawasan mereka, ayah Neytiri, sang pemimpin suku yaitu Etukan, memutuskan ingin membunuh Jack karena dianggap penyusup. Namun tiba-tiba ibu Neytiri yang bernama Sahik datang. Dia adalah orang yang memutuskan kehendak Eywa, yaitu dewa kepercayaan mereka. Ternyata ia memutuskan untuk mengizinkan Jack bergabung dan belajar bersama kelompoknya, dan dibimbing oleh Neytiri. Hingga malam hari, mereka pun makan malam bersama dan tertidur. Jack pun kembali tersadar ke tubuh aslinya. Ia menceritakan apa yang ia alami dan ia temukan. Parker dan yang lainnya tersadar kalau suku yang Jack temui itu tinggal di tanah yang terdapat banyak batu obtaniumnya. Ia pun meminta Jack agar menyuruh mereka pindah dari tanah tersebut dalam waktu 3 bulan. Jack kembali ke tubuh avatar. Di sana ia belajar menunggangi kuda suku Na'vi. Saat Jack menjelaskan kepada Kolonel Quaritch mengenai pohon suci yang ia lihat, Max mengetahuinya dan melaporkan kepada Grace. Kemudian Grace bersama yang lain segera menuju pegunungan Hallelujah untuk mencegah Parker dan Kolonel Quaritch dalam penelitian avatar. Dan mereka terkagum, ternyata tempat itu begitu menakjubkan. Jack yang pindah tugas tetap melaporkan kegiatan lapangan kepada Kolonel Quaritch agar mendapatkan bayaran yang dijanjikan. Selanjutnya, Jack belajar hal baru, yaitu menunggangi hewan terbang bernama Ikran. Neytiri menjelaskan kalau Ikran sudah terikat dengan avatar, maka ia akan terbang bersama satu penunggang seumur hidupnya. Dan avatar bisa memiliki Ikran jika sudah siap dilihat dari Ikran itu sendiri, yang sama-sama memilih penunggangnya. Selain itu, Jack juga diajarkan banyak hal oleh Neytiri. Ia belajar dengan cepat sesuai instruksi yang Neytiri ajarkan, seperti bahasa avatar, memanah, serta membaca jejak yang benar. Kemudian Jack meminta izin kepada Shahik agar Grace bisa bergabung bersama mereka. Lambat laun, Jack menjadi semakin dekat dengan Neytiri dan merasakan hubungan batin yang erat antara manusia dengan hutan. Hingga di suatu malam, Neytiri mengajak Jack mengelilingi hutan dan memperkenalkan dengan hewan-hewan unik yang belum pernah Jack jumpai. Suatu ketika, Jack menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan sekolahan yang ia datangi. Grace pun bercerita kalau dulunya Sinwanin, adik Neytiri, berhenti datang ke sekolah karena marah. Dia bersama beberapa kelompok pemburu muda membakar bulldozer dan akhirnya dikejar oleh beberapa polisi, kemudian dibunuh di depan Neytiri. Hari demi hari, Jack semakin menyatu dengan kehidupan avatar. Saat ia berhasil memburu hewan buruannya, Neytiri pun mengatakan kalau Jack udah siap memiliki Ikran.
Keesokan harinya mereka pun pergi ke tebing tinggi bernama Ora untuk melakukan tes agar bisa memiliki ikran yang memilihnya. Sesampainya di sana, Jack menjadi peserta pertama untuk mengikuti tes tersebut. Akhirnya Jack pun bisa menaklukkan ikran yang memilihnya. Untuk pertama kali, Jack pun terbang bersama ikran miliknya agar mempererat ikatan mereka. Neytiri yang ikut senang pun segera menyusul Jack terbang bersama ikran miliknya. Mereka mengelilingi Pandora dan melewati pohon jiwa yang mereka percayai sebagai tempat suci. Grace dan yang lain pun terkesima dengan apa yang Jack lihat. Selanjutnya, Jack berburu dan berhasil melumpuhkan beberapa hammerhead di sana. Namun saat mereka hendak berburu di udara, justru dikagetkan oleh Toruk Maktu, yang tak lain adalah hewan sejenis ikran namun hanya bisa ditaklukkan oleh avatar yang dipilih Ewa. Neytiri pun bercerita kalau kakeknya dulu dipilih oleh Toruk Maktu untuk menjadi penunggangnya. Jadi kakeknya bukan orang biasa ya guys. Dalam sebuah video dokumentasinya, Jack bercerita kalau selama 3 bulan hidup di sana, ia seakan kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Mungkin karena udah nyaman sama tubuh avatarnya itu guys. Lalu dia pun meminta tambahan waktu kepada Kolonel Quaritch, karena besok merupakan hari upacara di mana ia resmi menjadi bagian dari kelompok suku Na'vi. Dengan begitu mereka bisa percaya dengan Jack, dan mudah untuk bernegosiasi memindahkan tanahnya. Lalu upacara pun dimulai. Jack menjadi bagian dari suku mereka. Suatu ketika Neytiri mengajak Jack pergi ke tempat doa. Disinilah Jack sadar bahwa ia mulai mencintai Neytiri. Namun Neytiri menolak karena sudah dijodohkan dengan orang kepercayaan ayahnya, yaitu Sutey. Tapi tiba-tiba biji suci datang. Dan Neytiri yang memang sudah jatuh cinta sama Jack nggak bisa menolak dan akhirnya mereka jadi sepasang kekasih. Keesokan paginya, Neytiri yang terbangun dikejutkan oleh bulldozer yang merobohkan pohon-pohon di sekitarnya. Sedangkan Jack masih berada di tubuh aslinya. Sehingga membuat Neytiri semakin panik karena avatar Jack masih dalam keadaan tertidur. Karena nggak bisa dibangunkan, Neytiri pun memindahkannya ke tempat yang aman. Akhirnya, Jack terbangun saat bulldozer hampir saja mengenainya. Jack pun segera meminta bulldozer itu berhenti, tapi Parker tidak menghiraukannya dan membuat Jack marah. Ia pun menghancurkan CCTV yang ada pada bulldozer itu. Disinilah Kolonel Quaritch mengetahui kalau Jack berkhianat padanya. Ia pun bergegas menyusul Jack, sementara Sutey si pemimpin pejuang yang tak lain kepercayaan itu kan memberi aba-aba untuk menyerang manusia. Namun Grace memberi usulan agar mereka tidak gegabah dan memperburuk keadaan. Tak lama kemudian Jack datang bersama Neytiri dan mencegah Sutey. Tapi Sutey nggak terima dan marah karena dia tahu kalau Jack telah bercinta sama Neytiri. Sutey mengatakan hal itu di hadapan suku mereka. Neytiri pun menjelaskan kalau mereka berdua bercinta di hadapan Ewa dan itu merupakan takdir. Sutey masih nggak terima dan menghajar Jack. Saat Jack ingin mengatakan yang sebenarnya, Kolonel Quaritch pun datang dan menghentikan program. Melihat avatar Jack dan Grace menghilang jiwanya, Sutey pun ingin membunuhnya, namun dicegah sama Neytiri. Di sisi lain, Jack dan Grace dibawa ke markas besar guna klarifikasi. Grace menjelaskan kalau pohon yang mereka robohkan merupakan pohon keramat yang sangat berarti bagi kepercayaan kaum Omaticaya, sehingga mereka pasti akan mempertahankannya. Sutey bersama kelompoknya membakar bulldozer yang membuat Quaritch marah, sehingga ia berencana membalas kembali dengan gas yang ia miliki. Kemudian Prudy datang dan memberitahu kalau Quaritch akan menghancurkan pohon suci. Grace yang mendengarnya menemui Parker untuk bernegosiasi. Jack juga mengatakan kalau dia bisa meyakinkan kaum Omaticaya tanpa harus ada keributan, karena mereka telah mempercayainya. Parker menyetujui dan memberikan waktu 1 jam. Jack pun segera kembali ke tubuh avatar. Saat Jack berusaha menjelaskan yang sebenarnya pada mereka, Neytiri pun kecewa. Akhirnya Jack dan Grace diikat oleh mereka. Kemudian datanglah pesawat yang menembaki kaum Omaticaya dengan gas milik Quaritch.
Kaum Omaticaya membalasnya dengan anak panah. Namun Quaritch semakin menjadi-jadi dan menembaki mereka menggunakan tembakan api hingga akhirnya pohon suci pun terbakar. Sahik yang hampir putus asa datang melepas tali ikatan dan meminta kepada Jack dan Grace untuk menyelamatkan kaum mereka. Namun sayang, pohon yang selama ini mereka jaga runtuh disebabkan serangan yang membabi buta. Kaum Omaticaya pun bersedih kehilangan tempat tinggal mereka. Kejadian itu juga merenggut banyak korban jiwa. Bahkan Neytiri juga harus kehilangan ayahnya. Kaum Omaticaya pun pergi meninggalkan tempat itu. Jack, Grace, dan Norm yang berada di pihak bangsa Na'vi kini dikurung di penjara. Beruntungnya tak lama Trudy datang membebaskan. Mereka pun kabur. Kemudian Jack meminta pada Max untuk tetap tinggal agar mereka mendapatkan informasi dari orang dalam. Saat Trudy menyalakan pesawat, mereka tertangkap oleh CCTV sehingga Quaritch bergegas mengejar menembaki mereka. Akhirnya pesawat berhasil terbang, namun sayang Grace harus terkena tembakan Quaritch. Mereka pergi ke Gunung Haleluya untuk mengambil satu kapsul yang bisa mereka gunakan. Kemudian saat Jack sudah kembali ke tubuh avatarnya, ia memutuskan untuk menaklukkan Toruk Maktu agar mendapatkan kembali kepercayaan kaum Omaticaya. Benar saja, saat kaum Omaticaya sedang berdoa, mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack yang berhasil menaklukkan Toruk Maktu. Jadi mereka menganggap kalau Jack bukanlah orang biasa, dia adalah takdir Ewa, dan mereka pun tunduk kepada Jack. Jack meyakinkan mereka bahwa ia akan berjuang untuk kaum Omaticaya. Mendengar itu, Sutai pun berkata bahwa ia akan ikut berjuang bertarung bersamanya. Kemudian Jack meminta agar mereka menolong Grace yang sedang sekarat. Namun sayang, saat hendak melakukan perpindahan jiwa ke tubuh avatarnya, Grace sudah terlalu lemah sehingga upacara itu tidak berhasil dan Grace pun meninggal. Jack bangkit dan mengajak kaumnya untuk terbang bersama Toruk Maktu, sehingga semua klan di sana akan bergabung memperjuangkan tanahnya. Di sisi lain, Quaritch dan komplotannya mengetahui kalau kaum pribumi telah mengumpulkan bangsanya lebih dari 2000 jiwa. Sang kolonel meminta komplotannya agar menyiapkan pertempuran dengan maksimal. Max yang mengetahuinya segera memberitahu Jack kalau besok pagi akan ada penyerangan besar-besaran. Jack yang sudah menjadi bagian bangsa Na'vi berdoa meminta tolong kepada Ewa. Hingga keesokan paginya, Quaritch menerbangkan semua pasukannya untuk menyerang. Kaum Omaticaya pun mempersiapkan diri untuk bertempur mengalahkannya. Pasukan mereka terbagi menjadi dua, yaitu pasukan darat dan pasukan udara. Saat kawanan Quaritch datang, kaum Omaticaya pun langsung menyerang. Terjadilah peperangan sengit di sana. Karena pasukan darat Omaticaya mulai kesulitan dan kehilangan banyak pasukan, mereka pun mencoba mundur terlebih dahulu. Sementara di udara, Jack menjadi sasaran Quaritch. Beruntungnya Trudy datang menolong dengan menembaki pesawat tempur milik Quaritch. Namun karena senjata Trudy tidak memadahi, ia pun kehilangan keseimbangan sehingga menyebabkan pesawatnya jatuh. Di sisi lain, ikran Neytiri tertembak sehingga menyebabkan ia terjatuh. Sutai yang berjuang mati-matian pun harus tertembak juga. Saat pesawat tempur Quaritch sudah mulai mendekati pohon suci, ia pun menyuruh pasukannya untuk melempar bom pada pohon tersebut. Untung saja sekelompok ikran datang menyerang. Di sisi lain, saat Neytiri mulai terkepung, datanglah pasukan Hammerhead yang menyerbu prajurit Quaritch dan membantai mereka. Kemudian datanglah Thanator yang menolong Neytiri dan memintanya untuk menungganginya. Jack yang berada di atas pesawat tempur menembaki prajurit Quaritch dan berusaha menghancurkannya. Quaritch yang menyadari kedatangan Jack segera menembakinya, tapi Jack tetap berhasil meledakkan pesawat tersebut. Namun ternyata sebelum pesawat terjatuh dan terbakar, Quaritch sempat memakai robotnya dan berhasil menghindari ledakan pesawat. Tak lama, Quaritch menemukan kapsul Jack dan hendak menghancurkannya.
Beruntungnya Neytiri datang menghalau, tapi sayang ia kalah dalam pertarungan itu. Hingga Jack datang menolong dan menghancurkan kaca robot Quaritch. Tapi tak semudah itu, karena Quaritch sudah menyiapkan masker oksigen. Tak tinggal diam, Quaritch pun menghancurkan kaca kapsul milik Jack. Saat Jack tersudut, Neytiri segera menghunuskan anak panah ke arah Quaritch, dan dia pun metong. Selepas itu, jiwa Jack kembali ke tubuh aslinya. Saat Jack tersadar, ia berusaha mengambil masker oksigen. Namun karena kondisi kakinya, ia tidak berhasil dan hampir kehilangan nafas. Neytiri yang menyadarinya masuk ke dalam kapsul dan memasangkan oksigen. Jack pun selamat. Sedangkan Sultai yang terluka parah tidak terselamatkan. Peperangan berakhir. Manusia yang merusak planet Pandora dipulangkan ke planet asalnya dan hanya membolehkan beberapa saja yang tetap tinggal. Jack pun membuat video terakhir, karena ia akan merubah dirinya menjadi avatar seutuhnya dengan upacara pemindahan jiwa. Nah, gimana nih guys filmnya? Keren banget kan? Apalagi visualnya dapet banget. Jadi makin gak sabar nih nunggu Avatar 2 bakal seseru apa. Menurut beberapa informasi, Avatar 2 akan segera rilis pada tahun ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah merebut hak orang lain, hargai sesama makhluk hidup, dan percayalah, ketulusan serta kepercayaan adalah kunci sebuah kedamaian. Oke guys, sekian cerita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih, bye-bye.